mengambil sikap berdoa, kita mengambil waktu hening sebentar untuk menyiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Kami mungkin tidak menyadarinya, mungkin tidak kepikiran, tetapi kehadiran kami di sini semua adalah bukti kasih nyata-Mu kepada kami. Engkau masih mengumpulkan kami di sini, memberikan kami hari yang baru, nafas yang baru, memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan sekarang tiba waktunya untuk menerima berkat dari firman-Mu. Kami minta pertolongan, kiranya kami bisa memiliki hati yang sungguh-sungguh memperhatikan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami pada hari ini. Tolong berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh bersyukur sekali hari ini bisa melihat jemaat-jemaat Munggorono yang setia. Dan pada pagi hari ini khususnya ada tamu-tamu khusus. Yang pertama ada calon istrinya Johan yang secara resmi akan menjadi istrinya minggu depan, Didi. Dan ada mamanya, Bu Rita. Kami segenap jemaat Munggorono mau welcome, salam kenal. Lalu tadi saya melihat ada mobil datang, aku kaget ada mobil. Siapa mobil itu? Ada mobil. Oh, ternyata ada juga kehadiran di sini keluarganya Bu Jemilah. Selamat datang untuk keluarga Bu Jemilah juga. Oleh karena itu, pasti ada di antara jemaat-jemaat yang belum kenal saya, termasuk Bu Rita dan keluarga Bu Jemilah. Izinkan saya perkenalkan lagi sekali lagi. Shalom, nama saya adalah Peter Davian. Peter, P-E-T-E-R. Saya adalah mahasiswa praktek dari SAAT PKLAP, praktek kerja lapangan akhir pekan. Jadi saya di sini hanya Sabtu dan Minggu. Dan saya telah melayani di sini semenjak bulan September tanggal 2. Berarti sekarang November 12 minggu. Tidak kerasa ya saudara. 12 minggu yang lalu saya ingat sekali pertama kali saya naik kereta yang kelas ekonomi, kursinya 90 derajat. Saya duduk, saya gugup. Saya belum pernah ini dalam praktek pertama saya, saudara. Yang membuat saya pengen duduk, bisa ditebak apa? Saya harus pakai baju apa? Apa yang saya harus pakai supaya memberikan impresi yang bagus? Saya ingat sekali, saya hampir sekali pakai jas di kereta, saudara. Pakai jas di kereta, pakai kemeja, pakai dasi. Saya pergi sama 9 teman, dan 9 teman saya semua pada bilang, Peter, nggak usah, kamu nggak usah pakai jas, tenang. Desa tidak menghakimi kota. Saya lihat teman-teman saya pakai baju yang santai semua, kemeja cerah. Jadi itu pun yang saya pakai. Saya pakai kemeja, kalau nggak salah saya pakai baju ini kalau nggak salah hari pertama, tapi nggak pakai dasi. Saya ingat pertama kali saya menginjakkan kaki di stasiun Kesamben, saya naik ojek, naik ke sini. Masalahnya, saya tidak bawa jaket. Jika saudara-saudara belum pernah tahu, ini setiap Sabtu siang saya hadir di sini, saya bawa jaket ini. Saya pakai jaket ini kenapa? Karena dingin saudara di sini. Tahu, Bu Rita dingin di sini ya, dibanding Surabaya panas banget ya. Sudah sekian tahun kadang-kadang masih bersaham ke sini. Jadi di saat saya tanya kakak-kakak saat Blitar itu seperti apa sih? Mereka semua pada bilang, wah Blitar itu panas. Ya udah, jadi saya ke sini nggak bawa jaket. Saya naik ojek dari Kesamben, 20 menit perjalanan di pertengahan
tengah jalanan mulai naik, kok anginnya mulai dingin, mulai kedinginan saya. Dan saya ingat pertama kali saya tiba di gereja ini hari Sabtu siang. Malamnya saya ngajar di persekutuan remaja. Kalau yang remaja-remaja, kalau kalian ingat, bisa kebayang ya, saya mengajar gak pakai jaket, saya menggigil sambil mengajar. Ngomongnya sampai gak jelas ngomong apa ya. 12 minggu yang lalu adalah pertama kalinya saya bergabung di GKKK Jemaat Tunggorono. Dan saya sangat bersyukur melihat bagaimana dalam 12 minggu ini saya melihat sebuah pertumbuhan iman di tengah-tengah saudara yang menghadiri kaku, sekolah minggu, bahkan remaja. Dan saya percaya itulah salah satu manfaat gereja, tempat di mana kita menemukan segala jawaban yang kita lagi mencari. Saudara, di dunia ini banyak sekali orang-orang, apalagi kaum remaja ya, yang sedang mencari kebenaran, mencari kesenangan, mencari pertemanan yang baik, persahabatan yang baik. Gak salah sih mereka mencari itu, tapi yang menjadi masalahnya adalah mereka mencari itu semua, mencari hal-hal yang benar di tempat yang salah. Betapa banyaknya orang-orang mencari kesenangan melalui pornografi, melalui narkoba. Mereka mencari persahabatan, pertemanan di lingkungan yang buruk. Orang-orang yang membuat hidupnya itu kacau, tidak bagus. Bisa ditanya, kenapa masih ada di sana bersama teman-teman itu? Ya, daripada nggak ada teman. Orang-orang yang mencari kebenaran, apalagi sekarang itu zamannya HP, tab, laptop, internet itu sangat cepat sekali, sangat luas. Tentu ada berbagai konten yang berfaedah, tapi hati-hati, khususnya bagi kaum remaja, banyak juga media-media video-video yang menyesatkan juga. Jangan jauh-jauh. Film zaman sekarang itu hampir semua film di sinema yang kita bisa nonton di internet, apalagi di barat ya, itu ada adegan-adegan yang kurang baik, yang mengajarkan, yang tidak sadar mengajarkan kita untuk nggak apa-apa kalau pacaran pegang-pegang di daerah dia, nggak apa-apa untuk ciuman, nanti akhirnya ke free sex gitu. Seharusnya jawaban-jawaban dan sumber-sumber yang sedang kita mencari harusnya kita mendapatkan di gereja, di saat kita bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya adalah saudara, selama 12 minggu ini, apakah kita sungguh-sungguh datang ke sini sudah menemukan jawaban-jawaban yang kita perlukan untuk kehidupan kita? Mohon maaf saya ketinggalan waktu saya di sana. Pada hari ini, tema yang saya angkat adalah terlepas dari hukum Taurat. Tetapi, ini tetapinya warna merah, jadi nggak kelihatan ya di sini. Tetapi, saya sengaja mengangkat tema ini. Nah, maksudnya apa? Kita terlepas dari hukum Taurat, ada tetapinya. Bukankah kita terlepas? Tapi ada tetapi, apakah kita masih terikat? Nah, penasaran kan? Bukankah harusnya kita masih mengikuti ke-10 hukum Taurat? Tapi kenapa saya mengatakan terlepas dari hukum Taurat? Apa maksudnya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa 10 hukum Taurat itu pertama lahir di Gunung Sinai. Tetapi tahukah saudara, sepanjang perjanjian lama, setelah kitab Keluaran, ada kitab Imamat dan seterusnya, itu makin hari Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang baru. Lalu dari umat Israel sendiri juga makin hari makin menambahkan peraturan itu secara spesifik. Sespesifik apa saudara? Sekarang di Israel yang tidak mengenal Yesus Kristus ya, yang hidupnya belum terlepas dari hukum Taurat, mereka itu sespesifik ini. Bahkan di hari Sabat mereka punya peraturan
cuman boleh melangkah sedemikian jumlahnya kaki dan tidak boleh melakukan pekerjaan. Kalau di hotel ada lift, mereka tidak boleh memencet tombol lift karena bagi mereka itu sebuah pekerjaan. Sespesifik itu, saudara. Dan tadi saya mention kitab Imamat karena itulah yang akan saya mengambil bahan renungan hari ini dari kitab Imamat, atau yang saya sering sebut sebagai kitab pembunuh para minat membaca Alkitab. Kenapa? Karena biasanya kalau seseorang itu membaca Alkitab, biasanya mereka komitmennya adalah saya mau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, saya berkomitmen baca kitab Kejadian. Wih, seru. Penciptaan, manusia jatuh ke dalam dosa, bentuknya cerita semua. Terus lanjut ke kitab Keluaran. Wih, masih seru. Masih bersifat cerita bangsa Israel diperbudak di Mesir. Bagaimana Allah membebaskan Israel. Giliran masuk ke kitab Imamat, baru ayat pertama, 2 pasal pertama. Apa yang boleh dibaca ini? Gak ngerti aku. Contohnya, dalam 2 pasal pertama ada berkata begini, peraturan seperti ini. Jika seseorang ingin beri persembahan, orang-orang Israel ya, mau beri persembahan, harus antara lembu sapi atau domba atau kambing. Jadi ternyata di sini orang Israel nggak terlalu beda jauh ya sama rakyat Tunggorono. Kalau misalnya mereka punya sapi, kita punya kambing. Setiap rumah saya lihat ada kambing. Kadang-kadang tuh ya, kalau saya mau beristirahat di pastori, malam-malam atau siang juga sih ya, saya mau tidur, saya sudah tutup mata. 5 detik lagi saya sudah masuk ke dunia mimpi. Tiba-tiba ada alarm alami. Gitu. Di belakang dapur saudaraku, aku langsung kebangun, gak bisa tidur lagi. Saya bisa kebayang, zaman dulu orang Israel bukan hanya punya sapi, tapi setiap orang itu punya sapi, kambing, domba. Itu kayaknya kalau aku tinggal di tenda mereka, aku mau tidur, alarm alam itu lebih canggih kayaknya. Saya udah mau tidur, tahu ada suara, be, gitu. Nggak bisa tidur kayaknya aku. Kalau lembu, maka lembu harus yang jantan, tidak boleh perempuan. Setelah itu instruksinya ada 7 ayat, hanya untuk instruksinya saja. Kalau domba tetap jantan, lalu 8 ayat instruksinya. Dan tahukah saudara, itu baru korban bakaran di pasal pertama itu. Peraturan korban bakaran lembu dan domba. Saya tidak akan menjelaskan detail peraturannya seperti apa, karena nanti kita bisa di sini sampai malam gitu ya. Dan tahukah saudara, korban bakaran aja itu ada 5 macam jenis yang perlu orang Israel itu ingat peraturannya. Korban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Sudah cukup banyak yang harus diingat oleh orang Israel. Masih belum cukup banyak. Di sepanjang kitab Imamat masih ada segini banyak, saudara. Peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang mereka harus mendengar, memperhatikan, dan ingat. Ibaratkan hukum kitab Imamat itu setebal ini ya. Misalnya zaman dulu ada buku misalnya. Bisa kebayang gak sih? Mereka itu harus menghafal semua, setiap halaman. Tapi ya sekali lagi puji Tuhan ya, kita sudah terlepas dari hukum Taurat. Kita sudah tidak perlu lagi melakukan ini semua. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan pertama simple, ya karena budaya kita beda sama budaya mereka. Ini gambaran budaya zaman dulu. Orang-orang berpakaian sederhana, belum ada yang namanya fashion.
Mereka berjalan di padang gurun pakai tongkat dengan ternak-ternaknya. Dibandingkan sama zaman kita sekarang, era globalisasi, pakaian sudah bagus-bagus semua, HP di mana-mana. Wah, sehingga hukum-hukum tersebut yang banyak itu hanya berlaku untuk orang Israel yang berbudaya mereka, bukan budaya kita. Kita masih mending ada kambingnya. Kalau di kota nggak ada kambing. Kalau orang kota disuruh persembahkan kambing, bingung. Alasan kedua, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu menuntut orang Israel untuk mengikutinya secara sempurna. Masalahnya, namanya manusia berdosa, mereka tidak bisa memenuhinya secara sempurna. Pasti ada aja yang dilanggar, ada aja yang dilanggar. Tetapi di perjanjian baru, di saat Yesus datang ke dunia, dialah sebagai manusia sempurna bisa menggenapi, bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Dan setelah dia mati di kayu salib, dia membebaskan kita dari hukum Taurat. Tidak perlu lagi. Ingat, di tema saya ada kata tetapi. Kita terlepas dari semua hukum-hukum yang banyak itu di kitab Imamat. Betul, ada tetapinya. Maksudnya apa? Saudara, kita perlu tahu ada 3 jenis hukum di perjanjian lama. Yang pertama adalah hukum seremonial, yaitu kayak tadi tuh, kalau misalnya mau mempersembahkan korban harus bagaimana caranya, ritualnya bagaimana, itu seremonial. Atau ada hukum peraturan tentang bagaimana cara merayakan hari-hari raya. Contohnya hari raya Natal mungkin gitu. Bagaimana cara lengkap sekali. Yang kedua ada hukum sipil. Allah memberikan peraturan. Apa yang harus kalian lakukan kalau ada orang mencuri barang Anda? Apa yang harus dilakukan kalau ada orang tidak sengaja membunuh orang lain? Itu hukum sipil. Lalu yang ketiga itu adalah hukum moral, atau yang kita tahu sebagai 10 hukum Taurat. Apa yang benar dan apa yang salah di mata Tuhan. Di saat saya bilang kita terlepas dari hukum Taurat, kita tuh terlepas dari 2 hukum ini, seremonial dan sipil. Tetapi kita tetap mengikuti hukum moral. Kenapa? Karena apa yang benar dan apa yang berdosa di mata Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Kitab Imamat itu tujuannya apa sih sebenarnya? Ini konteksnya, ceritanya adalah kita tahu di Kejadian Keluaran 31, Musa itu pertama kali mendapatkan 10 hukum Taurat, 2 loh batu dari Tuhan di Gunung Sinai. Masalahnya, apa yang terjadi berikutnya? Ternyata waktu Musa ada di Gunung Sinai, orang Israel membuat lembu emas. Sehingga Allah berkata kepada Musa, Musa, lihatlah bangsamu ini. Mereka membuat lembu emas. Mereka selingkuh dengan saya. Mereka menyembah Allah lain. Kamu harus turun, tegurlah mereka. Gitu. Lalu Musa pun turun. Musa turun dan dia marah. Apa ini? Saya belum berapa bulan di Gunung Sinai, kalian sudah meninggalkan Allah. Saking marahnya, 2 loh batu yang dia baru dapat itu, dia pecahkan ke bawah. Saking marahnya. Singkat cerita, orang Israel bertobat. Oke, 2 loh batu itu hancur. Jadi Musa naik lagi ke Gunung Sinai di Keluaran 34. Tuhan menyuruh Musa membuat 2 loh batu yang baru, dan Tuhan sendirilah yang menulis 10 hukum Taurat di 2 loh batu itu. Sudah selesai, Musa turun. Dan setelah dibikin 10 hukum Taurat ini di Gunung Sinai, Tuhan juga sekaligus memberitahu Musa instruksi-instruksi untuk membangun kemah suci. Nih ya Musa, aku mau kamu bikin kemah suci. Dimensinya begini, di dalamnya harus ada mic, harus ada piano, harus ada apa. Semua Tuhan secara spesifik memberitahu harus ada apa aja di sini. Oke, udah selesai, Musa turun
dengan memegang dua batunya, dia menyampaikan 10 hukum Taurat. Lalu dia juga mulai memberitahukan kepada bangsa Israel instruksi-instruksi cara bikin kemah suci. Oke, kita mau bikin kemah suci, mari kita membuatnya. Dia menugaskan 2 orang, Bezalel dan Aholia, sebagai PIC, panitia pembuatan kemah sucinya. Dan mereka pun membuatnya. Nah, di kemah suci inilah Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa masuk ke dalam kemah sucinya, dan di sanalah kitab imamat terjadi. Di sinilah kemah suci inilah Tuhan memberitahu kepada Musa peraturan-peraturan hukum seremonial dan sipil yang harus dilakukan oleh Israel. Pertanyaan saya, untuk apa? Supaya orang Israel bisa hidup kudus. Kudus itu artinya terpisahkan, beda. Beda dari siapa? Ya dari orang-orang non-Israel, orang-orang Kanaan, orang-orang Mesir. Dikatakan bahwa di Keluaran 19 ayat 6, Israel adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Di saat zaman perjanjian lama, seluruh dunia itu jahat di mata Tuhan. Nanti jahat itu kayak apa? Nanti saya tunjukkan setelah ini. Tuhan memilih sebuah bangsa untuk dipisahkan, memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, sehingga mereka bisa hidup dengan benar di mata Tuhan, supaya mereka bisa hidup kudus di mata Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, sekarang kita pun juga adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Itulah identitas kita, itu adalah saudara dan saya. Di tengah-tengah dunia yang bobrok, yang tidak mengenal Allah, yang berdosa, kita dipilih oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya saya adalah seorang koki, maka yang harus saya lakukan adalah memasak. Tetapi jika saya adalah seorang imamat yang rajani, apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi saya berkata, sebobrok apa sih dunia itu, sejak apa sih? Nah ini nih, bisa dilihat. Kalau kita melihat imamat 18 sampai 20, zaman itu namanya free sex dengan ibunya sendiri. Baik di sini, pada tahu free sex ya? Berhubungan seksual dengan ibunya sendiri. Berhubungan seksual laki-laki dengan laki-laki dan lain-lainnya. Mungkin bagi saudara ini terlihat sebagai hal yang kok bisa ya mereka begitu, kok bisa kepikirannya gitu, jijik banget gitu. Tapi percaya tidak percaya, bagi mereka zaman dulu semua ini adalah hal yang biasa, sebuah hal yang it's okay, tidak salah. Ini memang gaya hidup kita, seneng, didominasi oleh hawa nafsu. Zaman sekarang celakanya. Ini kalau misalnya selama 12 minggu saya di sini, saya mempelajari banyak hal dari rakyat Desa Sembrono. Sekarang izinkan saya men-sharekan beberapa hal tentang dunia luar, dunia. Tapi jangan digeneralisasi ya. Ini aku cuma ambil bagian-bagian yang bobroknya dari dunia. Yang pertama di Jepang. Tahukah saudara di Jepang ada satu kota yang jalanannya kiri kanan itu pasti ada ini. Nah, kalau kelihatan, tapi ini adalah tempat pelacuran. Sangat terjelas, tidak sembunyi-sembunyi. Ada foto wanitanya, ada harganya. Bahkan ada beberapa toko yang ada salesnya. Masuk. Bagi orang-orang yang baru pulang kerja, capek, letih, lesu, butuh kepuasan seksual. Ayo, masuk aja. Mau dipuaskan kan?
legal di sana. Di Amerika, LGBT yang tadi zaman kita imamat laki-laki dengan laki-laki, kita anggap oh itu jijik, tapi zaman sekarang makin lama makin biasa bagi dunia. Dulu dianggap biasa, sekarang sudah mulai dianggap biasa lagi. Horor banget ya. Tahun 2012, 3,5% rakyat Amerika LGBT. Naik 2021 naik ke 7,1%, 2 kali lipat. 10 tahun lagi gimana? Apakah akan ada di suatu titik angka ini akan mencapai 50%, 70%, menjadi mayoritas? Sebuah hal yang dinyatakan salah, jahat oleh Tuhan menjadi suatu hal yang baik dan diterima oleh dunia. Apalagi kalau misalnya ada, saya tidak tahu bagaimana rencana para remaja di sini, tapi kalau ada para remaja di sini yang berencana untuk kuliah atau kerja di luar kota, luar negeri, puji Tuhan, hati-hati. Dunia kita udah semakin goblok begini, terus hati-hati. Sedangkan dijelaskan juga di kitab Imamat, Tuhan memberitahu bagaimana cara hidup yang kudus. Anak harus menyenangkan orang tua, tidak boleh mengadakan puasa-puasa ajaib. Di sini dukun nggak boleh. Ada satu hari dikhususkan untuk ibadah hari Minggu dan lain-lainnya. Mungkin sekarang kita bisa lihat ya, kita bisa mengamini. Oh iya, ini baru yang namanya orang yang baik, orang yang kudus, orang yang berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berpikir begitu. Tapi tahukah saudara, kita bisa berpikir seperti itu semua karena Allah. Jika di kitab Imamat, jika tidak ada kitab Imamat, Allah tidak memilih sebuah bangsa yang kudus, tidak mengajarkan ke mereka bagaimana cara hidup yang kudus. Percayalah, sekarang kita pun akan menjadi serupa dengan orang-orang yang melihat LGBT, prostitusi sebagai hal yang biasa. Makanya kalau saya merenungkan kayak gini tuh biasanya saya langsung merasa bersyukur banget ya saya ada orang Kristen gitu. Di zaman kitab Imamat, orang Israel diberitahu cara hidup yang kudus. Tapi masalahnya belum mendunia. Baru orang Israel saja yang tahu cara hidup yang kudus. Kapan mendunianya? Di saat Israel ada harapan untuk hidup kudus di mata Tuhan, sisa dunia tidak ada harapan. Sisa dunia itu termasuk kita semua, karena kita bukan orang Israel kan. Sampai di suatu titik di sejarah kita terjadilah pengharapan, yaitu pengharapan tema yang setiap minggu bulan November ini menjadi tema besar kita. Setiap minggu bulan ini diulang-ulang terus, pengharapan. Dan tentu kita tahu harapan itu adalah Yesus sendiri. Yesus lahir ke dunia. Nah, bulan depan kan kita merayakan apa? Kelahiran Yesus. Pertanyaannya, apa jadinya dunia kita jika Yesus tidak lahir? Ada sebuah buku Unimaginable ditulis oleh Jeremiah. Dia berkata, kalau dunia ini tidak ada kekristenan, kalau orang Kristen tidak pernah ada di dunia ini, maka berikutlah hal-hal yang akan terjadi. Dunia kita itu sekarang akan tetap di bawah kemiskinan, perbudakan, prostitusi, wanita statusnya lebih rendah. Sekarang ya masih ada, tetapi dunia dan orang Kristen sudah sedang berusaha untuk meniadakannya. Nah ini menarik nih, wanita kaum rendah. Kapan wanita itu bisa setara? Kita bisa melihat pria dan wanita di sini, bahkan kita bisa melihat kaum wanita melayani di sini. Kapan itu terjadinya? Terjadinya di Perjanjian Baru, pelayanan Paulus. Pelayanan Paulus di gereja itu pertama kalinya dia mengundang para kaum wanita untuk bisa setara di mata Tuhan untuk melayani Tuhan bersama. Sedangkan, what if Jesus had never been born? Apa yang terjadi kalau Yesus tidak pernah ada di sini? Kalau Yesus tidak ada di sini, kekristenan tidak pernah lahir. Padahal orang-orang
Kristen lah yang membangun semua ini zaman dulu. Rumah sakit, edukasi, sekolah-sekolah untuk semua orang, bukan hanya untuk yang high elite doang. Rakyat yang tidak barbar itu zamannya Vikings, zaman yang apa Indonesia yang barbar lah gitu. Dan paling penting, tidak akan ada keselamatan kekal bagi banyak orang. Di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena kuasa Yesus melalui umatnya bisa merubah orang lain, membawa jiwa ke Tuhan Yesus, bahkan merubah dunia, lingkungan kita. Pertanyaannya bagi kita semua umat-umat Allah, umat-umat yang Allah di desa ini, dampak positif apa yang kita bawakan kepada lingkungan kita ini? Saya sangat bersyukur di saat saya menjemuk berbagai rumah-rumah jemaat, saya bersyukur menemukan banyak sekali jemaat yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus pada orang-orang lain. Di saat orang-orang lain yang belum kenal Allah bilang, hati-hati kerja di hutan, nanti bisa kena ular, diserang beruang kayaknya ya. Nanti ada roh-roh yang enggak. Tapi jemaat ini berkata, enggak, saya percaya pada Tuhan saya yang akan melindungi saya. Bahkan kesaksian yang paling mengharukan hati saya adalah Ibu Warti. Di saat satu hari sebelum beliau meninggal, Pak Pri menjemput rumahnya. Tapi Bu Warti masih bisa berkata, Pak Pri, jika besok saya dipanggil Tuhan, saya bersiap untuk menghadapi Tuhan. Karena saya tahu saya telah menjalani hidup ini dengan baik di mata Tuhan. Ada sebuah kisah nyata di 1970 di Amerika. Waktu itu banyak sekali kaum muda berkumpul dan berperilaku aneh, hipsters gitu. Bajunya aneh, warna-warni. Kalau orang dewasa pada zaman itu pakai dasi, pakai jas ke gereja, pakai kemeja, sepatu. Kalau mereka enggak pakai sepatu. Apa yang namanya daster, mungkin kayak daster gitu. Dan celakanya mereka yang seperti yang tadi aku bilang di awal, mereka adalah kaum-kaum remaja yang sedang mencari kesenangan, cari kebenaran. Tapi sayangnya mereka mencari di narkoba. Banyak sekali yang terikat narkoba. Sampai suatu hari mereka menemukan sebuah gereja yang ingin menerima mereka. Pada saat itu gereja-gereja tidak mau buka pintu untuk mereka. Kenapa? Bisa bayangin nggak kalau di tengah-tengah kita ada seseorang yang belum pernah mandi, bajunya robek-robek, lalu duduk di sana. Maukah saudara menerima dia? Pada saat itu gereja-gereja jemaatnya pada bilang, seorang kayak gini tidak layak ada di gereja, tidak menghormati Allah, harus diusir. Tapi ada satu gereja yang membuka pintu untuk mereka. Dan waktu mereka masuk, diundang. Di sana mereka pertama kali tahu, mengenal dan menerima Yesus. Dan mujizatnya, mereka setelah didoakan, setelah dikonseling, ditemani oleh pendetanya, mereka bisa lepas dari narkoba. Sampai-sampai ada satu wartawan ke salah satu orang remajanya, kamu hanya menerima Yesus, didoakan lalu bisa terlepas narkoba. Bagaimana mungkin ini tidak masuk akal? Sang remaja cuma bilang, iya kan, saya juga tahu tidak masuk akal, tapi memang itulah kuasa nyata Yesus dalam hidup saya. Dan kisah nyata ini menjadi sebuah film, namanya The Jesus Revolution. Saya sangat menyarankan saudara-saudara pada waktunya nonton ini di internet. Tanyalah kaum remaja gimana cara nontonnya, banyak caranya. Ini bagus banget. Aplikasi Tuhan membuat kitab imamat untuk menuntut orang Israel hidup kudus. Lalu 1 Petrus mengatakan bukan hanya orang Israel sekarang, kita pun juga adalah orang yang kudus. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagi saudara-saudara yang sudah yakin menerima Tuhan Yesus, sudah yakin adalah imamat yang rajani itu, pada pagi hari kiranya
firman Tuhan mengingatkan kita untuk ayo kita semangat lagi untuk hidup kudus. Mari kita semangat lagi untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita merasa rohani kita lagi kering, berdoalah. Minta Tuhan membasahinya lagi. Saya mau sekali lagi merasakan kasih-Mu dalam hidup saya setiap hari. Yang kedua, untuk poin yang kedua ini saya mau kita semua menutup mata sebentar. Menutup mata. Semua yang menutup, semua tutup mata. Saudara-saudara, mungkin di antara kita di sini hari ini masih ada yang merasa belum yakin apakah saya masuk surga? Apakah saya sudah terlahir baru kan? Apakah jika saya mati besok saya akan masuk ke surga? Bagi saudara-saudara yang merasa seperti ini, saya mau mengingatkan satu hal aja. Hidup kita pendek. Sependek ombak yang naik lalu surut. Sependek bunga yang mekar lalu layu. Tetapi selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka belum terlambat. Ingat, iman bukanlah perasaan. Iman adalah sebuah keputusan. Engkau sudah mendengar berita baiknya. Engkau sudah mendengar Injil, bagaimana Yesus lahir di dunia, mati untuk kita, menebus dosa kita. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jika kalian masih bingung, masih tidak tahu keputusan apa yang harus saya ambil, maukah kalian mengambil keputusan itu sekarang? Yang mungkin selama ini saya tidak perlu memikirkan Yesus, apa sih kaitannya firman Tuhan dengan hidup saya? Pokoknya saya cuma tahu mau senang-senang aja sama teman-teman. Pada pagi hari ini saya mau bertanya, apakah saudara ingin percaya Yesus atau mau ikut dunia? Saudara-saudara, hari ini bagi saudara-saudara yang masih ragu-ragu tetapi mau mengambil keputusan, mau berani mengambil keputusan, mau memutuskan untuk percaya kepada Yesus pada hari ini, merasakan hidup saudara diubahkan. Saya mau melihat dalam komitmen saudara. Bagi saudara-saudara yang hari ini mau percaya Yesus sebagai juru selamat untuk pertama kalinya, bolehkah tolong angkat tangan? Atau begini deh, saya mau bertanya. Di sini kan semua tutup mata, tidak ada yang melihat. Apakah di sini masih ada saudara-saudara yang masih ragu-ragu? Apakah saya adalah orang yang sudah lahir baru atau bukan? Coba angkat tangan, saya mau melihat. Apakah ada yang masih ragu-ragu di sini? Tidak ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan buka matanya. Berarti kita di sini semua adalah keluarga dalam Yesus ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Saudara-saudara, karena kita semua adalah orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus sebagai juru selamat, maka sebenarnya sederhana aja. Selain hidup kudus, kita punya 3 tugas yang sederhana sebagai orang Kristen. Yang pertama, baca Alkitab. Baca Alkitab. Saya sangat salut kepada Pak Murianto ya, waktu saya sama Pak Bim jemput ke rumahnya, mendengar bagaimana Pak Murianto itu sudah membaca habis dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Saudara percayalah, di saat kita baca Alkitab, Tuhan akan berbicara kepada kita masing-masing secara pribadi. Disinilah kita bisa bertemu, mendengar, berrelasi dengan Tuhan Yesus juga. Sisihkanlah waktu 40 menit, 1 jam setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita untuk kita baca Alkitab dan kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, datang ke gereja. Saya sangat khawatir ya, merasa sedih mendengar ternyata masih ada banyak orang Kristen dan di sini juga ada beberapa pemuda yang saya mendengar sudah tidak aktif ke gereja, sudah merasa yang penting kerjalah, uang lebih penting dibanding ke gereja, atau mungkin alasan-alasan lain. Tapi di sini kita juga diingatkan, datang
ke gereja, kita memuji Tuhan sama-sama. Ironis bukan? Kita percaya Tuhanlah sumber berkat kita yang memelihara kita, tetapi dalam saat yang sama kita tidak mau memuji Dia, tidak mau berrelasi dengan Dia, kita tidak mau, kita sakit hati Dia. Kira-kira kalau kita menjadi Tuhan, kita masih mau berkati orang seperti ini nggak sih? Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan itu sangat nyata. Dia masih memelihara kita, masih memberkati kita, masih mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, bagikanlah kita baik itu. Seperti bagaimana jemaat yang tadi saya mention di awal, di saat dunia orang lain niatnya sih baik ya, hati-hati di kita, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan berita baiknya. Saya tidak usah khawatir, saya punya Tuhan yang memelihara saya. Kalau orang itu tanya siapa Tuhan itu, kita bisa bilang bisa. Saya juga melihat banyak sekali jemaat-jemaat di sini, khususnya pemuda, kerjanya itu melibatkan berinteraksi dengan rakyat-rakyat desa, mau yang sudah percaya Yesus, mau yang belum, ngobrol sambil kerja sambil ngobrol. Firman Tuhan hari ini dengan kita, seperti bagaimana Paulus yang pergi dari kota ke kota untuk memberitakan Injil, tapi dia juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu membuat tenda. Dia menggunakan pekerjaan dia untuk sekaligus beritakan Injil kepada klien-kliennya. Mereka tidak memberitakan kepada itu. Amin. Yesus berkati. Minta dengan hormat dan kasih Pak Pendeta Pedro untuk kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya kasih kamu akan terus Tuhan memberikan, sehingga kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami yang berkah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menganugerahkan keselamatan Allah di dalam Kristus telah tebus kami, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Kristus yang sangat mahal ini. Sebab ya Tuhan, tolonglah kami untuk kudus serupa dengan Kristus. Bahkan kami mampu bisa membedakan apa yang benar dan apa yang jahat, dan kami pun rindu untuk terus mencintai firman-Mu. Demikian juga Tuhan, bahwa kami untuk kami memiliki satu komitmen yang sungguh-sungguh mengambil waktu baik secara pribadi untuk belajar firman Tuhan. Demikian waktu dan kesempatan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami percaya Allah yang memanggil kami adalah Allah yang setia, Allah yang akan menggenapi sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, semua pemaparan firman pagi ini kiranya boleh membuka mata hati kami bahwa rencana Tuhan sedemikian indah dalam kehidupan kami. Sebab kami kudus di hadapan, sehingga kami harus hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami Peter yang sudah bagikan firman Tuhan ini. Kiranya Allah yang akan terus memberkatinya, menolong dia untuk menyelesaikan studinya di saat malam, dan Tuhan terus memberkati pelayanan beliau selanjutnya. Demikian ya Tuhan, bersama-sama kami ucap syukur pimpinan dan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami terima pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Amin.
saudara, udah berasa ya 12 minggu. Pas banget hari ini adalah hari terakhir saya praktek di Tunggorono. Banyak jemaat yang bertanya, Mas Peter, tahun depan masih lanjut di sini enggak? Jawaban saya sama, saya serahkan ke tangan Tuhan. Lebih dari tanya maksudnya ke tangan kampus maksudnya. Kalau misalnya saya lanjut, ya puji Tuhan, saya bisa lanjut berkontribusi melayani gereja ini. Saya bisa melanjutkan proyek-proyek yang belum dilaksanakan. Saya bisa menjemput lebih banyak jemaat-jemaat di sini. Dan siapa tahu saya bisa sekalian belajar cara beternak, hutan mungkin gitu ya. Hidup di rumah jemaat juga kayaknya menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya saya dikirim ke tempat lain juga, puji Tuhan juga sebagai mahasiswa praktek saya bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman melayani di berbagai gereja. Apapun keputusan kampus, saya selalu berpegang satu prinsip, tetaplah bersyukur. Saya percaya Tuhan memiliki kehendaknya. Bukan saya yang mau ke A, B, C, tetapi kiranya saya yang diutus oleh Tuhan ke A, B, C. Apalagi ya kira-kira maksudnya? Yo, gitu. Saya dengan itu saya mau pamit, mau berterima kasih untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Saya akan selalu berdoa kiranya Tuhan sendiri yang selalu memimpin dan membimbing pertumbuhan iman Bapak Ibu saudara semua di